sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil Program Studi Konstruksi Bangunan Gedung, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Raksa Mahardika. Saya Brigina Tambani. Saya Kristina Kano. Saya Natalia Kumombong. Kami akan menjelaskan desain dan aplikasi teknologi beton pracetak untuk bangunan rumah tapak satu lantai. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai konsep perencanaan dan perancangan. Jadi untuk proses perencanaan dan perancangan yang kami lakukan adalah yang pertama menentukan desain struktur RISA, serta menentukan dena bangunan yang menggunakan ukuran panel RISA dengan luas bangunan yang kami miliki adalah 58 meter persegi. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung anggaran biaya rumah sederhana dengan tipe 36 dengan rencana biaya 100 juta yang di dalamnya itu sudah termasuk 1 kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, 1 dapur, 1 kamar mandi atau WC, 1 ruang tamu, dan 1 ruang makan atau ruang keluarga, dan juga menghitung anggaran biaya dengan menggunakan metode konvensional, serta melakukan perbandingan biaya dan waktu antara metode beton pracetak atau fabrikasi menggunakan RISA dengan metode beton konvensional yang dimana komponen dibuat secara on-site di lokasi. Berikut gambar kerjanya. Yang pertama, dena dengan luas tanah 120 meter persegi dan luas bangunan 58 meter persegi. Yang di dalamnya terdapat 1 ruang tidur utama, ruang tamu, 2 ruang tidur anak, dapur, ruang makan, dan kamar mandi atau WC. Rumah ini menggunakan atap limas. Gambar kerja yang kedua ada tampak depan bangunan dan tampak samping bangunan. Gambar kerja yang ketiga ada potongan AA atau potongan melintang dan potongan BB atau potongan memanjang yang memperlihatkan konstruksi di dalamnya. Berikutnya ada dena pondasi. Kita menggunakan 2 tipe pondasi. Tipe pertama dengan ukuran 40x40 dan tipe kedua dengan ukuran 70x40. Berikutnya ada detail panel. Panel P1 dengan lebar 30, tinggi 110 dan tebal 10. Panel P2, panel 2, lebar 20, tinggi 120 dan tebal 10. Panel 3, lebar 30, tinggi 30 dan tebal 10. Berikutnya ada dena instalasi listrik yang terdapat lampu, saklar tunggal, stop kontak, saklar ganda, dan MCB box. Itulah gambar kerja. Untuk detail panel RISA bisa kita lihat di gambar di bawah ini, yaitu panel 1, panel 2, dan panel 3. Masing-masing untuk panel 1 dan panel 2 dengan tinggi 120 cm, kemudian dengan lebar 30 untuk panel P1, sedangkan untuk panel P2 yaitu setengah dari panel P1, yaitu 20, agak sedikit lebih kecil dari panel P1. Kemudian kita lihat panel P3, yaitu fungsi kegunaannya untuk
ring balok dan slope dengan masing-masing lebar 30. Untuk P1 sendiri bisa dilakukan sebagai kolom. Untuk panel P2 sendiri bisa digunakan sebagai kolom, namun kebanyakan ia dipasang di sudut bersamaan dengan panel P3 dan panel P1. Baiklah, kita masuk dalam rencana anggaran biaya dari rumah tapak lantai 1 dengan menggunakan beton pracetak. Namun sebelum itu, kita akan melihat jumlah panel yang digunakan dalam desain rumah tersebut. Ini untuk jumlah panel P1 ada 122 panel, untuk jumlah panel P2 ada 52 panel, dan panel P3 ada 50 panel. Dan ini adalah perhitungan volume rumah Risa yang dibuat sesuai dengan desain yang ada. Lalu kita ke rekapitulasi volume Risa. Untuk rekapitulasi volume, untuk uraian pekerjaannya ada 8 pekerjaan. Untuk pekerjaan yang pertama yaitu persiapan pembersihan lahan dengan luas 120 meter persegi, pemasangan bau plang 52,50 meter persegi, dan yang kedua pekerjaan galian tanah dan urugan. Untuk galian tanah pondasi 1 dengan ukuran 40 x 40, volumenya 1,01 meter kubik, dan untuk galian tanah pondasi 2 dengan ukuran 70 x 40, volumenya 1,57 meter kubik, dan yang terakhir urugan pasir di bawah pondasi dengan volume 0,83 meter kubik. Yang ketiga ada pekerjaan pasangan dan plesteran. Yang pertama pasangan pondasi batu kali ukuran 40 x 40, volumenya masih sama dengan galian tanah pondasi yaitu 1,01 meter kubik. Begitu juga dengan pasangan pondasi batu kali 2. Dan yang ketiga ada pasangan tembok biasa volume 74,63 meter persegi, plesteran tembok biasa 149,25 meter persegi, dan acian tembok 149,25 meter persegi. Keempat ada pekerjaan beton. Untuk panelnya ada panel 1, panel 2, panel 3 dengan jumlah 122 buah untuk panel 1, 52 buah untuk panel 2, dan 50 untuk panel 3. Kelima ada pekerjaan atap dan plafon. Untuk volumenya pasangan kuda-kuda 0,46 meter kubik, dan pasangan boarding 0,14 meter kubik, pasangan atap genteng 54,65 meter persegi, dan pasangan plafon 58,74 meter persegi. Yang keenam ada pekerjaan kusen dan daun pintu dan jendela. Ada pekerjaan lantai dan keramik. Untuk pasangan keramik kita menggunakan dua ukuran yaitu pasangan keramik 40 x 40 dengan volume 57,30 meter persegi, dan untuk pasangan keramik ukuran 25 x 25 volumenya 1,44 meter persegi. Yang terakhir pekerjaan finishing, ada cat tembok dengan volume 263,43 meter persegi, cat plafon 58,74 meter persegi, pengecatan jendela kusen, kusen jendela 2,64 meter persegi,
pengecatan kusen pintu dan jendela 1,885 meter persegi, dan seterusnya. Pasangan dan pelestarian 29.745.505,98 rupiah. Dan untuk pekerjaan beton pada panel 1 untuk harga satuannya 100.005,40 rupiah dikalikan dengan jumlah panel 122 dan jumlah harga 12.322.658,53 rupiah. Dan untuk panel 2 harga satuannya 83.581,99 rupiah dikalikan dengan 52 panel, jumlah harganya 4.346.263,48 rupiah. Dan untuk panel 3 harga satuannya 44.163,80 rupiah dikalikan dengan jumlah panel 50 buah, dapati jumlah harga 2.208.190 rupiah. Total pekerjaan beton 18.877.112,01 rupiah. Untuk total biaya pekerjaan atap dan plafon yaitu 29.076.894,34 rupiah. Dan untuk pekerjaan kusen dan pintu dan jendela untuk total biaya 4.910.490,65 rupiah. Untuk pekerjaan instalasi listrik dan air ada pasangan lampu SL 20 watt untuk harga satuan 253.000 dikalikan dengan 92 total 2.277.000. Untuk saklar ganda harga satuan 231.000 dikalikan dengan 3 buah total 693.000. Saklar tunggal harga satuan 227.700 dikalikan dengan 3 buah total biaya 683.100 rupiah. Dan untuk stop kontak harga satuan 227.700 dikalikan dengan 5 buah total 1.138.500 rupiah. MCB box 428.340 rupiah. Pasangan kloset jongkok 733.195 rupiah. Untuk pasangan hand shower tambah stok kran lengkap 1 set harganya 372.020 rupiah. Untuk kran air harga satuan 126.445 rupiah dikalikan 3 buah total harga 372.020 rupiah. Total harga 379.335 rupiah. Untuk pasangan floor drain 78.265.000 rupiah. Untuk bak cuci piring 1 buah total biaya 931.777 rupiah. Pasangan pipa air 23.193,50 rupiah. Dan untuk pasangan septic tank dan peresapan total biaya 5.884.110,4 rupiah. Untuk total biaya pekerjaan instalasi listrik dan air berjumlah 13.611.835,95 rupiah. Untuk pekerjaan lantai dan keramik total biaya 9.546.649,88 rupiah. Dan untuk pekerjaan finishing
Total biaya 11.992.458,85 rupiah. Kemudian kita masuk dalam rencana anggaran biaya dari Satuan Pracetak. Untuk pekerjaan persiapan, jumlah harganya Rp5.845.587. Untuk pekerjaan galian tanah dan urugan, yang pertama galian tanah pondasi dengan harga satuan Rp86.075 untuk ukuran 40x40, dikalikan dengan volume dengan jumlah harga Rp86.763,60. Dan untuk galian tanah pondasi 2 ukuran 70x40, harga satuannya Rp62.150, dikalikan dengan volume dengan jumlah harga Rp97.451,20. Dan untuk jumlah harga urugan pasir di bawah pondasi nilai Rp223.302,31. Dan total untuk pekerjaan galian tanah dan urugan nilai Rp407.517,11. Yang ketiga, untuk pekerjaan pasangan dan plesteran. Untuk pasangan pondasi batu kali yang pertama, ukuran 40x40, jumlah harga Rp823.394,88 dengan harga satuan Rp816.860. Untuk pasangan pondasi batu kali ukuran 70x40 dengan satuan harga Rp816.860 dikalikan dengan volume, jumlah harga Rp1.280.836,46. Untuk pasangan tembok biasa, jumlah harganya Rp10.404.896,69. Untuk plesteran tembok biasa, jumlah harganya Rp10.669.273,56. Untuk acian tembok, dari harga satuan Rp44.027,50 dikalikan dengan volume, jumlah harga Rp6.571.104,38. Untuk total biaya pekerjaan pasangan dan ini adalah total keseluruhan dari rencana anggaran biaya untuk rumah tapak satu lantai menggunakan beton pracetak yang didesain oleh kelompok kami dengan total biaya Rp123.694.051,76. Di sini adalah rekapitulasi dari rencana anggaran biaya beton pracetak. Baik, di sini saya akan menjelaskan time schedule atau estimasi waktu untuk pekerjaan rumah tapak satu lantai menggunakan beton pracetak atau RISA. Ya, untuk jenis pekerjaan terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan galian tanah, pekerjaan pasangan plesteran, pekerjaan beton, dan seterusnya. Kemudian di sini ada nilai bobot. Nilai bobot adalah indikator atau progres dari setiap pekerjaan yang ada. Contohnya ketika telah kita lakukan pekerjaan persiapan, artian kita telah melaksanakan 4,96% dari pekerjaan RISA itu sendiri. Untuk bulan pertama, setiap minggu terdiri dari 6 hari. Ya, untuk
time schedule sendiri dimulai dari pekerjaan persiapan di minggu pertama dan juga pekerjaan galian tanah urungan di minggu pertama. Kemudian lanjut di pekerjaan atau minggu kedua itu pekerjaan pasangan dan plesteran, dan juga seterusnya pekerjaan beton 19,20 dari total progres pekerjaan. Dan juga masuk di minggu ke-4 bulan 1 sampai di bulan kedua. Masuk di bulan kedua masih dengan pekerjaan pasangan dan plesteran. Juga di bulan kedua itu minggu pertama sudah masuk ke tahap pekerjaan lantai dan keramik. Kemudian di minggu kedua bulan 2 sudah masuk pada tahap pekerjaan atap plafon beserta pekerjaan instalasi listrik. Kemudian di bulan 2 minggu ketiga sekian proyek akan selesai karena sudah masuk pada tahapan progres ke 92,31 sampai puncaknya yaitu di bulan 2 minggu keempat dengan jenis pekerjaan atau progres 100% dari estimasi yang direncanakan. Untuk estimasi waktu pekerjaan atau time schedule menggunakan metode konvensional, ia sedikit berbeda dengan risah tadi. Letak perbedaannya itu pada waktu yang lebih lama atau progresivitas pekerjaan yang lebih lambat dibandingkan menggunakan metode RISA. Untuk konvensional sendiri di awal minggu pertama sudah dilakukan 2 pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan dan pekerjaan galian tanah urungan. Dengan dilanjutkan dengan pekerjaan pasangan dan plesteran yang dilakukan hingga dari awal pekerjaan sampai di bulan 2 awal. Selebihnya hampir sama atau hampir mirip dengan metode RISA. Kemudian di bulan 2 itu dilakukan pekerjaan kusen pintu dan jendela, kemudian instalasi listrik dan air. Adapun juga pekerjaan atap dan plafon yang dilakukan di akhir bulan 2 sampai di awal bulan 3. Dan kemudian terakhir untuk pekerjaan finishing yang dilakukan di minggu terakhir untuk mencapai progres 100%. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisa tentang perbandingan biaya dan waktu antara metode beton precetak dengan metode konvensional. Dan yang pertama, kita tinjau dari segi biaya dan pekerjaan. Ya, kita lihat dari segi pekerjaan, terlihat ada beberapa perbedaan di bagian pekerjaan, contohnya pada pekerjaan beton, pekerjaan tanah, dan pekerjaan dinding.
Pekerjaan beton pada risa menggunakan panel risa yaitu panel 1, panel P2, dan panel P3. Sedangkan untuk beton konvensional menggunakan slope dan ring balok beserta kolom. Tentunya dari pekerjaan beton saja kita sudah dapat terlihat jelas untuk perbedaan harga keduanya. Kita lanjut pada pekerjaan tanah. Untuk pekerjaan galian tanah dan urugan, pada metode beton precetak itu melakukan pekerjaan galian tanah pondasi 2, urugan pasir di bawah pondasi. Namun pada beton konvensional yang sama itu hanya melakukan galian tanah pondasi dan urugan pasir di bawah pondasi. Hanya berbeda sedikit karena pada beton konvensional tidak melakukan galian pondasi 2, tetapi melakukan urugan tanah kembali. Kita masuk pada pekerjaan dinding atau pekerjaan pasangan dan plesteran. Pada beton konvensional dan beton precetak itu sama-sama melakukan pekerjaan pasangan pondasi batu kali, pasangan tembok biasa, plesteran tembok biasa, dan acian tembok. Namun perbedaannya di sini untuk risa sendiri melakukan pemasangan pondasi batu kali, tetapi untuk beton konvensional tidak melakukan pekerjaan tersebut. Sebaliknya juga pada beton konvensional melakukan pemasangan batu kosong, tetapi pada beton precetak tidak menerapkan pekerjaan tersebut. Untuk meninjau dari segi biaya, sama seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa perbedaan dari konvensional dan precetak itu terlihat pada pekerjaan beton, pekerjaan tanah, dan pekerjaan dinding. Dan untuk pekerjaan galian tanah dan urugan, untuk metode risa itu hanya membutuhkan sekitar Rp47.517,11. Sedangkan pada konvensional dia membutuhkan Rp5.383.682,30. Dari sini sudah terlihat jelas. Kita tinjau dari pekerjaan pasangan dan plesteran. Untuk metode risa sendiri itu hanya membutuhkan Rp29.785.505,58. Sedangkan untuk konvensional itu sendiri membutuhkan Rp55.562.089,54. Untuk pekerjaan beton, karena pada risa hanya menggunakan panel 1, panel 2, dan panel 3, jadi untuk harga yang dibutuhkan adalah Rp800.077.112,1 pada risa, tetapi untuk pekerjaan beton pada konvensional itu membutuhkan Rp340.531,75. Untuk risa, rencana anggaran biaya mencapai Rp123.694.51,76. Sedangkan untuk rencana anggaran biaya pada beton konvensional itu mencapai Rp133.137.162,15. Ini kita akan meninjau dari segi waktu. Dapat kita lihat pada time schedule yang ada. Ini untuk time schedule risa, dan ini time schedule untuk konvensional. Sudah sangat terlihat jelas bahwa waktu pelaksanaan untuk beton precetak atau risa lebih unggul dalam segi waktu,
Karena untuk RISA itu sendiri hanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan. Tetapi untuk beton konvensional memakan waktu lebih lama sekitar 2 bulan 3 minggu. Yang artinya dari segi biaya dan waktu untuk beton procetak itu lebih unggul daripada beton konvensional.